Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terupdate, yaitu dari bab 4324 sampai bab 4327. Oke, kita langsung aja. Bab 4324. Kata-kata Lialin mengejutkan An Chong Kyu. Dia juga segera memulai menghitung rasionalitas masalah ini di benaknya. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa sudut pandang Lialin benar. Jika semua ini kebetulan, maka lelaki tua itu bahkan tidak bisa menggambarkannya sebagai berkah. Dia hanya diberkati oleh para dewa. Selain itu, simpul waktu Gukyeogi sangat bagus. Jika dia terlambat lebih dari 10 menit, jika laki-laki tua itu menderita kematian otak karena kekurangan oksigen di otaknya, maka ada kemungkinan bahkan Daolo Jinjia tidak akan dapat menyelamatkannya. Selain itu, dia tiba-tiba terbang sejauh ini untuk mengunjungi Los Angeles malam ini, dan memang agak aneh. Lagi pula, ada lebih dari 4.000 km antara pantai timur dan barat Amerika Serikat. Jarak ini lebih jauh daripada Mocheng, kota paling utara di Cina, ke Pulau Hainan, titik paling selatan. Agak tidak masuk akal untuk datang berkunjung dengan jarak yang begitu jauh di malam hari. Terlebih lagi, Gukyeogi belum datang ke Amerika Serikat selama 1 atau 2 hari. Jika dia ingin berkunjung, dia bisa mengatur lebih awal atau dia bisa membuatnya nanti. Ketika dia pergi ke Los Angeles untuk konser, dia bisa mampir di rumah untuk berkunjung. Tapi dia memilih kali ini. Sangat mungkin Liali mengatakan bahwa dia datang terburu-buru setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak berkata, "Jika ini masalahnya, di mana Nona Gu mendapatkan informasinya? Ada begitu banyak anggota keluargaan. Saya tentu tidak dapat menjamin bahwa semua anggota keluargaan dan pelayan mereka benar-benar dapat diandalkan. Tetapi arus keluar informasi butuh waktu dan itu tidak dapat dilakukan begitu cepat." Liali berkata, "Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda harus mulai dari saat dia mendarat di Anjia dan kemudian memilah seluruh gerakannya, seperti dari bandara mana pesawatnya lepas landas dan jam berapa lepas landas, dan kemudian mendorongnya ke depan dari bandara, seperti bagaimana dia sampai ke bandara, kapan dia tiba, dengan siapa dia. Kemudian kembali dan lihat dari mana dia mulai sebelum pergi ke bandara." Setelah mengatakan itu, Lialin segera mengetuk di depan komputer untuk sementara waktu dan berkata, "Semua informasi penerbangan sipil dan lintasan penerbangan tersedia untuk umum di internet, dan hal yang sama berlaku untuk jet pribadi. Lihat sekarang, sore ini dari New York, penerbangan ke Los Angeles." Pada saat berbicara, Lialin menemukan serangkaian informasi dari situs web, dan kemudian dia membuka mulut saat mengoperasikan mouse. Hanya ada 7 jet pribadi yang terbang dari New York ke Los Angeles sore ini, dan mereka akhirnya mendarat di landasan pacu Anjia. "Ya, hanya ada 2. Aku tahu salah satu milikmu, dan yang bernomor register B9733. Seharusnya yang diambil Gukyeogi." Bagaimanapun, Lialin berseru, "Dia dan Anda berdua lepas landas dari Bandara Kennedy, dan perbedaan waktu keberangkatan Anda berdua hanya 20 menit. An Chong Kyu ngeri ketika dia mendengar ini. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4325. Sebelum dia berbicara, Lialin berkata dengan penuh semangat, Oke, saya akhirnya mendapat petunjuk. Saya meminta seseorang untuk memeriksa informasi dan pemantauan bandara untuk melihat dari mana kekuatan supernatural Gukyeogi yang berasal. Dalam waktu yang singkat, pesannya bisa diterima." An Chong Kyu sedikit terkejut dan dengan cepat berkata, "Li Tua, jika tidak, masalahnya akan berhenti di sini dan jangan menyelidiki lebih jauh." Lialin berkata dengan heran, "Mengapa? Ini adalah satu-satunya petunjuk untuk dapat ditangkapnya sejauh ini. Dan sekarang, saya merasa semakin bahwa penilaian saya harusnya benar. Hanya karena penyakit kritis orang tua itu datang terlalu tiba-tiba.
Jadi, Gu Kyugi ini bukankah aku memiliki kesempatan untuk menangani petunjuk yang aku tinggalkan? Jika tidak, jika kita benar-benar memberinya cukup waktu dan membiarkan orang yang bersembunyi di belakang membuat sedikit strategi, kita bahkan tidak akan dapat menemukan petunjuk ini. Setelah berbicara, Lialin bertanya lagi, apakah kamu tidak ingin mencari tahu? Melalui saluran apa Gu Kyugi tahu tentang penyakit kritis lelaki tua itu? An Chong Kyu buru-buru berkata, "Li Tua, tidak peduli saluran apa yang Nona Gu pelajari tentang penyakit kritis orang tua itu. Saya pikir dia sama sekali tidak memiliki permusuhan terhadap pemukiman kami. Tidak hanya dia tidak bermusuhan, tetapi dia juga dermawan besar kami. Jika dia tidak menemukan ribuan kilometer dan menyelamatkan hidup lelaki tua itu pasti sudah meninggal sekarang." Ketika An Chong Kyu mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kami tidak memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan yang besar. Tetapi sekarang kami harus menyelidikinya. Jika Anda melakukannya, Anda akan merasa bahwa kelegaan kami tidak baik." Lialin ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan serius, "Chong Kyu, masalah ini tidak hanya untuk menyelidiki penyelesaianmu, tetapi juga untuk menyelesaikan kasus ini. Gu Kyugi ini dapat dengan aman keluar dari jebakan Fei Haoyang dan bahkan membiarkan Fei Haoyang mengangkat batu dan menembak dirinya sendiri di kaki, dan yang membuktikan bahwa pasti ada kekuatan di sekitarnya. Mungkin orang itu yang melakukan semua ini." Setelah itu, Lialin berkata lagi, "Apakah itu tentang Fei Haoyang atau masalah pembunuhan Tuan Fei? Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang kesempatan ini, saya tidak dapat melepaskan apapun." Segera, Lialin buru-buru menambahkan, "Chong Kyu, jangan khawatir. Saya menyelidiki Gu Kyugi ini dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini sepenuhnya keputusan saya sebagai petugas polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Dan Anda tidak perlu melakukannya, memiliki emosi yang negatif." An Chong Kyu menghela napas tanpa daya dan berkata, "Li Tua, kamu adalah seorang polisi. Ini adalah kebebasanmu untuk menyelidiki kasus ini. Jadi, aku tidak akan ikut campur lagi." "Oke," Lialin berkata dengan penuh semangat. "Terima kasih atas pengertianmu, Chong Kyu. Aku tidak akan memberitahumu dulu. Aku harus memecahkan kasus ini." An Chong Kyu buru-buru berkata, "Li Tua, jika masalah ini ada hubungannya dengan Nona Gu, tolong bantu saya dan cobalah untuk tidak melibatkannya sebanyak mungkin." Lialin berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Setelah menutup telepon, Lialin segera memanggil bawahannya yang paling terpercaya dan menginstruksikan, "Segera pergi ke bandara JFK, mulai dari bandara dan selidiki semua informasi sebelum lepas landas dari pesawat pribadi B9733, termasuk boarding pass penumpang dengan nama Gu Kyugi. Periksa waktu penerbangan, waktu pemeriksaan keamanan, dan waktu kedatangan di bandara. Lalu ikuti garis ini terus sampai Gu Kyugi meninggalkan hotel pagi ini, dan selidiki semua gerakannya setelah dia bangun. Bawakan aku semua file video yang saya dapatkan." Bawahan bertanya dengan heran, "Bos, Anda ingin menyelidiki bintang besar itu? Perhatiannya sangat tinggi sekarang, dan kami sedang menyelidikinya tanpa alasan. Izinkan saya bertanya, bagaimana kami bisa menjelaskannya?" Lialin berkata dengan dingin, "Saya curiga dia ada hubungannya dengan kasus penculikan Fei Haoyang. Jadi, saya harus menyelidikinya secara menyeluruh. Tetapi, sebelum menemukan petunjuk yang sebenarnya, Anda harus memastikan bahwa tidak ada yang bocor tentang masalah ini. Angin jika tidak, kita berdua berada dalam masalah." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4326. Bawahan Lialin sangat menyadari keseriusan masalah ini. Di Amerika Serikat, negara di mana penegak hukum sangat jelas dan dibatasi di mana-mana, dimungkinkan untuk mengikuti dan menyelidiki seorang tokoh masyarakat sesuka hati tanpa izin dari atasan. Namun, dia sendiri adalah orang kepercayaan Lialin dan sangat mematuhi perintah Lialin. Jadi, dia tidak berani menunda lebih lama dan segera berkata, "Bos, saya akan memeriksanya."
Lialin menginstruksikan, ingat, jangan lewatkan petunjuk apapun. Mungkin penemuan yang tidak disengaja dapat mempengaruhi pendeteksian seluruh kasus. Pihak lain mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak mengerti pribadiku? Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, sudah lewat jam 2 pagi. Aku akan mencoba mengembalikan petunjuk yang kamu inginkan sebelum jam 9 pagi. Lialin mengangguk dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Dengan kepergian bawahannya, Lialin akhirnya memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Sejak Fei Haoyang diculik, dia sangat tertekan karena tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dan sekarang dia akhirnya melihat secercah harapan. Pada saat ini, New York sudah nocturnal, tetapi kota itu tidak tidur nyenyak. Video Fei Haoyang masih menyebar dengan cepat di internet. Terhitung warga New York yang begitu terstimulasi oleh video tersebut sehingga sulit untuk tidur, dan suasana hati orang-orang sangat rumit, mulai dari marah, gugup, takut, atau cemas. Orang-orang terus-menerus mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah ini secara online, dan banyak orang mulai mencerca Feiza secara online. Meskipun semua orang tahu bahwa hal-hal ini adalah tindakan pribadi Fei Haoyang, tetapi orang-orang yang sadar sangat jelas bahwa alasan mengapa Fei Haoyang dapat melakukan begitu banyak kejahatan yang tak terlukiskan sebagian besar karena berkat dari lingkaran cahaya keluarga Fei dan dukungan keuangan Fei Haoyang. Reputasi keluarga Fei tiba-tiba jatuh ke dasar dan menjadi objek cemoohan semua orang. Dan Fei Shanghai sebagai kepala keluarga Fei di mata publik juga menjadi sasaran panik oleh netizen. Fei Kexin tidak segera keluar untuk menyatakan posisinya atas nama keluarga Fei, tetapi Fei Shanghai sangat tertekan ketika dia melihat begitu banyak orang di internet memarahinya sampai mati. Dia benar-benar ingin meminta Fei Kexin untuk mengungkapkan pendiriannya dengan cepat. Dan omong-omong, dia juga secara resmi mengumumkan bahwa Fei Kexin telah menggantikannya dan menjadi kepala keluarga yang baru. Namun, dia tidak berani pergi ke Fei Kexin untuk membuka mulutnya. Bagaimanapun, Fei Kexin dan lelaki tua itu sangat murah hati karena tidak memperhitung perebutan kekuasaan mereka dengannya. Jika dia berlari untuk meminta saat ini, dia hanya meminta masalah. Dan dia juga sangat jelas bahwa Ye Chen telah menjelaskan kepada Fei Kexin bahwa pertemuan pelepasan akan diadakan secara resmi besok pagi. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang hingga besok, sebelum rilis dimulai, dia harus memegang senjata untuk seluruh keluarga Fei. Pagi selanjutnya, tepat ketika netizen yang antusias di internet memarahi Fei Haoyang dan Fei Shanghai sampai mati sepanjang malam, video lain tiba-tiba dirilis di internet. Dalam video tersebut, mayat Fei Haoyang dan Qiao Feiyun tergeletak di depan krematorium. Orang yang merekam video tersebut memverifikasi identitas mereka berdua dan kemudian mendorong kedua mayat tersebut ke dalam insinerator yang membakarnya hingga bersih. Dari jenazah yang diungkap hingga jenazah yang didorong ke krematorium untuk dinyalakan, hingga fakta bahwa jenazah itu akhirnya berubah menjadi tumpukan abu-abu, seluruh video itu tidak ada yang diediting, benar-benar on-shot sampai akhir. Di akhir video Leaser mengungkapkan subtitle bahasa Mandarin untuk menghadirkan 7 karakter besar, baik dan jahat akan dibalas pada akhirnya. Begitu video ini dirilis, ia langsung meledakkan seluruh jaringan. Sebelumnya, orang hanya tahu bahwa Fei Haoyang diculik dan kedua telinganya dipotong secara brutal oleh para penculik. Tetapi, orang-orang tidak tahu bagaimana kondisi Fei Haoyang saat ini. Dan sekarang, kedua pelaku dari semuanya telah dieksekusi oleh para penculik, yang langsung membuat semua orang sangat bersemangat. Mereka juga tahu betul bahwa begitu keduanya ditangkap dan dibawa ke pengadilan, mereka pasti hanya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4327. Jika demikian, saya yakin semua orang akan sangat tidak puas. Dan sekarang, penculik misterius telah benar-benar membunuh 2 bajingan ini. Apa yang bisa lebih menyenangkan dari ini?
Akibatnya, orang-orang berhenti menyebut orang-orang misterius itu sebagai penculik, tetapi mulai menyebut mereka perampok dan memuji para perampok ini. Di mata sebagian besar netizen, jika bukan karena kelompok pencuri misterius yang menculik Fei Haoyang dan mengungkapkan kejahatannya, maka Fei Haoyang tidak akan dihukum, tetapi akan terus memutilasi wanita yang tidak bersalah. Oleh karena itu, para perampok ini tidak hanya menghentikan kekejaman, tetapi bahkan mengirim para penjahat ke neraka, dan dapat dikatakan bahwa jasanya tidak terbatas. Karena video tersebut telah menjadi populer di seluruh internet, ada juga 7 karakter Cina untuk kebaikan dan kejahatan pada akhirnya. Banyak orang Amerika yang tidak mengerti bahasa Cina terkejut setelah mengetahui arti dari 7 karakter di internet dan menempatkan 7 karakter itu di tanda tangan media sosial mereka. Bahkan banyak pencinta tato yang menelpon seniman tatonya di pagi hari dan tidak sabar untuk menato ke-7 karakter itu di tubuh mereka. Pada saat ini, Liailin yang tidak tidur sepanjang malam hanya membuat secangkir kopi untuk menyegarkan dirinya. Putus asa untuk memecahkan kasus ini, dia keluar dari kantornya sepanjang malam. Dia sedang menunggu dengan penuh harap untuk hasil penyelidikan bawahannya. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dan seseorang bawahan bergegas masuk dengan panik dan berkata, "Detektif, sesuatu telah terjadi." Liailin yang tidak tidur sepanjang malam mendengar ini dan segera merasakan kepalanya yang besar. Dia buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi lagi?" Pihak lain buru-buru berkata, "Fei Haoyang sudah mati. Dan Qiao Feiyun itu, mereka semua mati." "Apa?" Liailin bertanya dengan kagum ketika dia mendengar ini. "Kapan itu terjadi?" "Baru saja." Pihak lain menjelaskan bahwa sebuah video baru saja muncul di internet. Dalam video itu, Fei Haoyang dan Fei Qiyong telah dikremasi. Otak Liailin pusing untuk sementara waktu, dan dia berkata dengan cepat, "Cepat, biarkan aku melihat." Bawahannya dengan cepat menyerahkan ponsel, dan di layar ada video yang baru saja diekspos. Setelah Liailin membukanya, dia melihat tubuh keduanya didorong ke dalam inisiator dan segera memarahi dengan marah. "Kelompok orang ini benar-benar luar biasa. Kami telah memblokir semua rute pelarian untuk mereka." Untuk Liailin, Fei Haoyang diculik dan dia tidak menangkap siapapun. Telinga Fei Haoyang terputus, dia masih tidak menangkap siapapun. Sampai begitu banyak perbuatan jahat Fei Haoyang terungkap, dia tidak hanya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi juga tidak ada yang bisa ditangkap, yang membuatnya dan seluruh polisi New York tidak berwajah. Satu-satunya cara untuk mendapatkan wajah kembali adalah menemukan cara untuk menemukan orang yang menculik Fei Haoyang, dan kemudian membawa Fei Haoyang kembali untuk diadili di depan umum. Hanya dengan cara ini, polisi New York dapat menemukan wajah terakhir mereka. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa para penculik ini akan sangat kejam. Mereka langsung membunuh Fei Haoyang dan Qiao Feiyun. Ini setara dengan memblokir lebih dari setengah liter terakhir polisi New York. Dari awal hingga akhir, polisi New York tidak dapat mengambil kesempatan dan mendapat kembali wajah. Sekarang Fei Haoyang sudah mati. Liailin merasa bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menangkap para penculik. Hanya dengan menangkap para penculik itu, polisi New York bisa berguna. Namun, Liailin masih memiliki kekhawatiran di hatinya. Jika dia benar-benar menemukan petunjuk, haruskah dia menangkap seseorang? Jika Anda tidak menangkap, polisi akan kehilangan muka dan keadilan hukum akan terprovokasi. Tetapi jika mereka bertangkap, bagaimana mereka menjelaskan kepada publik? Bagaimanapun, para penculik ini menjadi kesatria di mata publik. Polisi tidak dapat menangkap orang jahat, tetapi akhirnya menangkap kesatria ini. Orang-orang pasti akan memarahi mereka sampai mati. Pada saat ini, Liailin merasakan sakit kepala yang membelah dan tidak tahu harus berbuat apa. Bawahannya yang dikirim untuk menyelidiki Bawahan yang dikirim untuk menyelidiki menelpon pada saat ini dan berkata, "Bos, ada petunjuk."
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.